Halo semuanya, selamat datang di channel Jeps Vibe. Hari ini kita akan ngeliat salah satu kursi ergonomik yang paling menarik karena selain dia ini kursi ergonomik, dia ini juga ada mesin pijatnya dan fiturnya banyak banget. Gue bukan ahlinya kursi kayak teman-teman kreator gue yang lain, tapi gue akan coba kasih ke kalian penilaian paling jujur gue dan juga point of view dari orang awam. Apakah worth it untuk investasi ke kursi yang seharga 7 jutaan? Langsung kita mulai videonya. Kursi yang akan kita bahas hari ini adalah Pexio Clifton yang gue lagi pakai sekarang. Pexio ini terkenal sama kualitas kursi mereka yang bagus, inovatif, walaupun harganya ini mungkin rada di atas rata-rata. Tapi semua orang yang beli kursi Pexio itu happy. Buktinya di marketplace itu ratingnya bagus banget. Ada yang bilang kursinya beneran enak, after sales-nya juga bagus. Dan gue ngerasa memang kursi mereka ini beda dari kursi ergonomik biasanya. Pexio ini awalnya tuh mulai bukan langsung bikin kursi, tapi mereka tuh jadi supplier part dan komponen kursi-kursi kantor. Tapi mereka terus berinovasi dengan sebuah visi yang kalian bisa lihat di sini ya, visi mereka ini. Oke, ya. Dan ini tuh sejalan sama yang gua rasain ketika gue nyobain atau ngeliat kursi ini pertama kali nyampe ke studio gue. Ya, kursinya looks-nya nice, kursinya looks-nya premium, didudukin juga beda, rasanya enak. Mungkin karena kursi ini itu ya memang mahal, beda gitu ya, build quality-nya bagus, bahannya juga bagus. Dia bagian bawahnya itu bukan pakai foam, tapi dia ini pakai mesh yang adem dan rada membal. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke fiturnya dulu ya, yang bisa di-adjust. Yang pertama itu headrest-nya. Headrest di kursi ini itu bisa diarahin ke atas, ke bawah, bisa dinaikin, bisa diturunin. Oke? Mantap. Next, kita ngomongin armrest-nya. Ini armrest-nya menarik karena bisa diputar 360 derajat. Jadi ini kan bentuknya itu nggak simetris ya. Ada yang kayak gede, kecil. Kalian bisa tentuin mau pakai ke arah mana. Terus bisa dimajuin, bisa dimundurin, bisa dinaikin dan diturunin juga sesuai kebutuhan kalian. Jadi mau dipakai gaming, mau dipakai ngedit, itu aman. Semuanya bisa. Berikutnya adalah lumbar supportnya. Ini bisa dimajuin, bisa dimundurin, pakai tuas di samping ini. Nah ini terrelasi dengan alat pijitnya yang akan nanti gue bahas. Berikutnya adalah tentang tinggi atau rendahnya kursi ini, tentunya bisa di-adjust dengan tuas di samping. Dan untuk recline-nya ini resistansinya bisa diatur. Mau bisa nahan, mau bisa ngelos juga. Dan kalau udah di recline, ini bisa di-lock di 4 posisi berbeda dengan lock yang ada di samping ini juga. Ini feels-nya bener-bener premium, kayak tuas di mobil mahal, kayak simple banget, nggak pakai energi. Kayak kalian tuh tahu nih, ini lagi nge-lock atau nggak, bener-bener mantep. Ini menurut gue adalah salah satu fitur yang paling bagus di kursi ini adalah feel-nya. Rasanya tuh bener-bener premium. Terus ada footrest yang tinggal dikeluarin, tinggal ditarik kayak gini. Ini nggak bisa di-adjust gimana-gimana, cuman mungkin seberapa jauh dia keluar gitu ya. Nah, tapi ini enak karena dia nahan di bagian betis kalian. Jadi rasanya kalian itu kakinya ngambang. Kayak kalau habis kerja, capek, duduk di kursi ini tuh rasanya enak. Terus ada coat hanger juga di belakang, jadi kalau kalian mau taruh jaket atau apapun mau digantung itu juga bisa. Sekarang kita bahas tentang massage teknologinya. Di bagian lumbar supportnya, ini tuh ada mesin pijitnya. Cara pakainya tinggal dinyalain, oke, lalu tinggal ditekan untuk nyalain pijitnya. Ditekan lagi untuk ganti modenya, dan di bawahnya ada untuk nyalain heat sensation-nya. Awalnya gue pikir ini rada ribet karena biasanya kursi pijat itu harus dicolok ke listrik, tapi ternyata yang ini enggak. Ini udah ada baterainya. Tinggal dicas pakai Type C ya, cari casan atau batok yang 10 watt. Dan ini akan ngecas dan bisa nyala berjam-jam tanpa perlu dicas lagi. Gue ngerasain sebenarnya sensasi pijitnya ini ya nggak se-ekstrim atau nggak sekerasa kursi pijat pada umumnya. Karena ini kan cuma di bagian belakang, di punggung, di bawah. Tapi gue rasa ini sangat menarik, sangat oke lah untuk dicoba. Nah, kalau kalian penasaran rasanya kayak gimana, gue saranin sih langsung ke showroomnya Pexio. Nanti gue akan kasih tahu lokasinya di mana. Ya, kita bahas dulu tentang si alat pijitnya. Kalau kalian kurang kerasa pijitnya, itu bisa di-adjust dengan putaran lumbar support di bagian kanan. Kalau dimajuin, itu lebih keluar bola masasnya, jadi lebih kerasa lumbar supportnya, lebih kerasa juga pijitannya. Kalau misalnya kalian mundurin, ya lama-lama nggak kerasa. Terus kalau misalnya mati, dia gimana? Ngeganjel nggak bola masasnya? Nggak. Jadi kalau kalian matiin, nanti dia akan balik ke posisi semula gitu ya. Dia akan balik ke posisi semula, jadi nggak akan ngeganjel, nggak akan aneh rasanya. Jadi bisa dipakai sebagai lumbar support biasa, bisa dipakai juga sebagai mesin pijit. Untuk kursinya, jangan khawatir, ini udah ada warantinya selama 1 tahun untuk mesinnya, dan 2 tahun untuk rodanya, base-nya, untuk mekanisnya, dan juga untuk gas liftnya. Jadi ini lumayan tahan lama ya, jangan khawatir mengenai warantinya, ini udah free. Nah, untuk showroomnya kalian bisa cobain di Cengkareng, Alam Sutra, Surabaya, Bandung, dan Bintaro.
Di situ kalian bisa nyobain semua kursi Pexio yang lagi ada di situ dan juga bisa konsultasi secara gratis. Dan yang menarik, kalau kalian misalnya fix beli kursi Pexio, itu free delivery dan free assembly untuk lokasi Jabodetabek, Bandung, Surabaya, dan Bali. Itu enak banget karena selama ini gue beli kursi, gue selalu harus ngerakit sendiri. Dan ini pertama kalinya gue ngerasain kursi itu datang, dirakitin, gue tinggal buka bubble wrapnya udah kayak lagi buka hadiah dan nikmatin kursinya. Mantep banget. Karena dulu kayak, wah excited, wah rakit dulu gitu ya. Sekarang, wah excited, udah jadi gitu. Itu mantep banget. Soalnya selama ini tiap kali gue beli kursi, gue tuh datang excited, wah harus rakit dulu, habisin waktu 20 menit, 30 menit lebih capek gitu ya, baru bisa nikmatin kursinya. Tapi sekarang datang excited, tinggal nunggu dirakitin dan jadi tinggal dipakai. Plus kalian juga bisa sekalian ngecek apakah kursinya ini semuanya udah aman, ada kerusakan atau enggak. Jadi kalau kenapa-napa juga bisa langsung tanyain ke pihak Pexio-nya. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, itu bisa langsung cek websitenya pexio.co.id atau cek marketplace-nya. Pexio ada di Shopee, ada di Tokopedia. Yang linknya juga akan gue taruh di caption di bawah. Nah, sekarang kita masuk ke summary-nya dan juga pengalaman gue selama kurang lebih 1 bulan nyobain kursi ini. Menurut gue, ini worth it tergantung sama kalian ini pengguna yang seperti apa. Kalau misalnya kalian kayak gue, yang hampir kebanyakan waktunya itu di rumah di depan komputer, karena gue main game di komputer, gue ngedit di komputer, gue browsing, gue nonton juga di komputer, worth it. Karena ini pemakaian sehari-hari. Kalau kalian itu gunain suatu barang lumayan sering, gue rasa worth it untuk invest ke budget yang lebih mahal. Kalian jangan nge-compare sama kursi-kursi lain yang misalnya, kursi kan rata-rata harganya 500.000, apakah worth it untuk invest ke 6 juta? Kalian coba pikirin, ini barang 6 juta yang kalian pakai hampir setiap hari. Gue rasa itu worth it. Kalau misalnya barang itu kalian sering pakai, misalnya kayak handphone, kayak misalnya kursi, meja, gue rasa oke lah untuk invest yang lebih mahal. Dibandingin uangnya itu habis untuk barang-barang yang hype. Yang ketika lagi hype itu bisa harganya puluhan juta, tapi ya nggak dipakai setiap hari, nggak dipakai long term. Nah, menurut gue itu sayang. Tapi balik lagi tergantung sama kalian itu seperti apa. Kalau misalnya kalian jarang di depan komputer, kalian mungkin seringnya di depan TV, atau misalnya sering keluar kota, atau bahkan kebanyakan waktunya itu kerja kantoran, gue rasa kurang cocok untuk invest ke benda ini sebelum kalian memenuhi kebutuhan yang lainnya. Nah, untuk rasanya seperti apa? Untuk rasanya ketika gue udah nyobain kursi ini, gue bisa bilang ini kursi ergonomik paling nyaman yang pernah gue coba. Dan gue nggak tertarik nyobain kursi ergonomik lain yang harganya di bawahnya. Pokoknya beda lah, nggak ada yang seenak ini. Nah, terus gimana rasanya compare ke kursi ergonomik yang lain yang di bawahnya? Gue rasa kalau dibandingin sama kursi ergonomik yang lain, ini jauh lebih enak. Dan secara kesehatan juga lebih bagus. Mungkin karena bagian bawahnya ini kan juga pakai mesh ya, bukan pakai foam. Ketika badan kita miring, dia tuh akan berusaha membal ke posisi tegak. Dan ketika long term dipakai ngedit, dipakai nonton, ini kerasa sih. Ketika udah duduk lama itu nggak pegel. Ditambah ya ada si mesin pijitnya itu yang bikin gue lebih mau untuk nyender. Karena biasanya kalau gue duduk, kadang maunya maju dan nggak nyentuh nih bagian punggungnya. Nah, sekarang gue lebih tertarik untuk mundur, untuk duduk di posisi yang benar dalam jangka waktu yang panjang. Dan ini ya lebih enak dan lebih sehat juga. Nextnya adalah apakah better invest ke kursi ini atau kursi gaming di harga yang mirip. Nah, ini balik lagi tergantung kebutuhan kalian, memang harus nyobain keduanya. Jadi tahu nih lebih baik invest ke yang mana. Sebenarnya kekurangan dari kursi ini itu apa? Kalau menurut gue adalah dia tuh nggak bisa adjust bagian punggungnya doang tanpa bawahnya itu diem. Jadi ketika recline itu dua-duanya mundur. Tapi dia memang rada beda ya sama kursi ergonomik biasanya. Biasanya kan kalau dia misalnya recline itu kan barengan. Dia tuh kayak ada rasio yang berbeda. Jadi punggungnya tuh bisa tilt lebih banyak dibandingin bagian bawahnya. Which is udah sangat bagus. Tapi terkadang gue lebih suka yang bisa di-adjust punggungnya doang tanpa bagian bawahnya itu kenapa-napa. Yah, kurang lebih seperti itu. Intinya kalian harus nyobain dulu kursi ini ke showroomnya sebelum kalian itu decide, karena menurut gue itu juga free, gak ada ruginya, dan kalian juga bisa tahu nih, oh kira-kira kursi yang mahal itu rasanya seperti apa. Nah, kalau kalian misalnya masih ada pertanyaan di luar video ini, please langsung tulis aja di kolom komentar, gue akan coba jawab semuanya. Dan kalau kalian juga ada masukan mengenai video ini, juga boleh taruh aja di kolom komentar. Gue akan coba listen, gue akan coba cek, dan improve di next video. Itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk semuanya yang udah nonton sampai detik ini. Gue sangat senang kalian bisa bersama dengan saya hari ini. Jangan lupa kalau kalian suka videonya, ditinggalkan like dan juga subscribe karena akan sangat bermakna untuk gue dan tim. Karena kita pengen kembangin channel YouTube ini untuk sharing barang-barang yang lebih menarik ke teman-teman yang lebih banyak juga. Oke, itu aja. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.